Oke. Kamera nyala bang, ngomong jadi pelan-pelan. Enggak lah. Aduh. Kita jadi ini dulu. Jadi supir truk dulu. Akhirnya sampai juga udah ya. Aduh. Perjalanannya panjang banget. Sambil makan. Itu berayam dari mana? Ini kuah ada tahunya. Jadi gitu, Bray. Gede. Bukan ini di ponsel. Apa lah, tempel nyaman. Jadi gitu tanah teh. Jadi perjalanan dari Bandung tadi kan. Berangkat jam 9 lebih. 9 pas. 9 pas. Sekarang nyampe jam setengah 12-an tadi 12. tuh. Berarti kurang lebih 2,5 jam. 2,5 jam. Anggap 2 jam lah. Pakai motor itu tuh. Motor ini tahun berapa? 2007 mungkin, 2008, 6. Suzuki Skywave 125. Motor tua ya. Motor perang. Motor perang kemana-mana. Cuma satu yang belum dia pernah nyobain, Bray. Mau Apa? anterin, temenin Kemana? Jakarta. Janganlah. Hah? Tadi aja pakai ini ke sini terus duduk Nah, ngebut teuing. Takut emang saya tadi ngebut? ngebut. Enggak lah. Iya. Itu ngebut banget. Saya dibonceng sama lu pakai BMW K1100 LT. Ngebut. Gak kerasa. Begitu pakai bandit, sabar. Mungkin karena posisi duduknya. Oke, Kalau sekarang Bang. Ini jok racing tipis. Udah pantat tuh udah beradu sama plastiknya, sama cangkangnya. Shock breaker keras, empuk sih, tapi kalau dipakai berdua kan jadi keras. Ban tipis, racing cacing bener. Tapi untuk ukuran 125 bisa lah, badan segede gini. Gimana hidup? Hidup? Ini dulu ya, sambil makan. Makan siang dari cateringnya dia. Gathering. Jadi gitu tanah teh. Oh ya, ini tanah kan di Cianjur nih. Luasnya kan 100.000 meter. Kecil atuh. 100.000 meter. Kecil. Loh, Cukup lah, cukup. kecil Kecil kalau dibandingin orang yang lain. ya ada pulau, punya pulau. Iya. Ya kan? Nah, Kecil cuma 10.000 mah. 100.000. 1.000 mah kecil. Ini punya keluarga. Kembalian kayaknya gocap tadi. Punya keluarga. Ini tanah tuh dibagi berapa? Berapa keluarga? Jadi gini. Oke, silakan. Emang bener ya kata lu ya. Menurut Anda tuh emang bener. Tanah ini saya punya keluarga, ya. Lu aja lu. Kalau kepengennya gue sih punya gue doang. Yang bener ya, saya juga tahu. Kepengennya ya. Kalau saya bukan keluarga lu juga, saya pengen punya tanah ini juga. 11 hektar sih pengennya tanah gue sendiri gitu, semua gitu. Kepengennya sih yang bersaudara kakak adiknya dari ibu gue sendiri sama anak-anaknya dan cucu-cucunya, pengennya sih gue semuanya. Jadi kan biar gue punya gue. Tayangin. Jangan. Tayang nih. Jadi ya udahlah, nggak usah lah terlalu ekstrim tuh mah. Udahlah,
dia tanahnya teh awalnya teh 8 orang yang punya. Perlu disebutin nggak siapa aja? Usah. Pokoknya 8 orang aja. Soalnya laki berapa, perempuan berapa? Waduh, laki teh kalau nggak salah 1. Iya, yang lain saja perempuan. Kalau nggak salah, iya bener. Karena jarang ketemu juga ya. Ketemu kalau gue masuk tapi ya, lakinya 2, laki 2, perempuannya 6, ya. Nah, kakak yang paling pertama, yang paling gede tuh, sama yang nomor berapa? Gue lupa udah. 2, ya. Jadi tinggal sisa 6 kan? Udah nggak sih? 6 ya 8 ya 6. Nah, berenam itu punya etikat lah, punya etikat yang baik gitu, untuk menjual. Awalnya pada nggak mau karena buat apa sih, ya udahlah, udah dikasih tanah gitu ya, udah aja pakai aja lah gitu, serah mau dibangun apa kayak mau ditanemin apa terserah. Tapi ujung-ujungnya kepengennya dijual akhirnya jual. Sebelumnya waktu itu sebelum dijual itu awalnya tuh ibu gua teh udahlah, karena dulu sempat punya salah satu villa di salah satu tempat di Bandung. Itu Sebut dia Lembang gitu ya. sebut aja Lembang. Villanya dekat YouTuber ternama di Bandung lah. Villanya dekat situ, jalan sini sana udah nyampe. Villanya Syed Ahmad. Oh, Villa Bunga kayaknya. Ya. Situ. Nggak taunya diam-diam dijual itu teh. Sama Babe. Yang bener tuh. Dia kan main jual seenaknya juga ngomong apa, cuman hanya ngomongnya itu villa pinjam buat dipakai syuting karena ada acara Villa Bunga untuk menunjukin villa. Ya udah dipakai boleh, nggak teh dia dijual. Si mama teh jadi sedih lah ya, udah enak biar di sana kan. Akhirnya sebelum rencana tanah dijual itu udahlah, akhirnya dia bangun rumah ini nih, yang ini nih, dia bangun rumah ini untuk ngegantiin yang katanya villa yang di sana yang di Lembang. Udahlah, jadi kalau untuk hari tua nanti itu ada di sini gitu. Nggak taunya kesini akhirnya mikir kayaknya dengan adanya Kopet ini ya yang udah 2 tahun lebih ini kan ya, Mungkin terbengkalai mungkin. terus ada itu juga nggak ini apa, dana juga udah pensiun kan, udah mulai segala macam. Jadi semua yang berenam ini teh semua teh rata-rata udah banyak yang pensiun, cuman tinggal berapa ya, 1 atau berapa itu masih ada yang masih kerja gitu. Tapi rata-rata semua itu udah pada pensiun semua. Nah, udah pada nggak ada dananya, udah pada menipis kan dari pensiunnya. Ya udahlah, akhirnya dari udah jual aja lah. Ya udahlah, akhirnya ada kesepakatan jual gitu. Awalnya itu tanah ini kan dibagi 8, awalnya 8. Nah, sama adik yang laki-laki yang kedua ini tuh yang nomor berapa saya nggak tahu, ini laki-laki yang ini tuh awalnya dijual tanahnya yang di sini teh. Nah, dia juga butuh dana atau gimana nggak tahu lah ya, dijual sama dia teh. Nah, udah dijual, akhirnya kan bingung dong kalau mau ngejual ini cuman ada 5 berarti ya, 5 sertifikat kan. Nah, bingung kan, misalkan 5 ini kejual, nanti orang yang beli ini mau gimana gitu kan. Akhirnya sama ya keluarga diobrolin segala macam, ketemu sama orang yang beli, akhirnya dibeli balik. Nah, jadi akhirnya komplit tuh, jadi ada 8 lagi tuh semua. Ya udah, akhirnya udahlah, dia aja ya pakai jual aja. Udah, akhirnya ya sampailah pada titik bahwa fix, udahlah bener lah, pada akhirnya sama keluarga semua tuh jual gitu. Udah semua ya udah ya udahlah, toh lagi juga kita juga mau apa di kebun ini gitu ya. Ada kan tempat tinggalnya kan pernah jauh-jauh, ada di Jakarta, ada di Bekasi, nggak hanya plug di Bandung doang gitu. Jadi untuk datang ke sini juga kan bisa dihitung setahun tuh, setahun sekali mungkin, bahkan mungkin kalau bisa dibilang 2 tahun sekali mungkin baru kesini kayaknya. Jadi emang nggak
nggak pernah Pernah dikunjungin nggak lah ya. pernah dikunjungin, nggak pernah diurus. Termasuk ini juga, rumahnya juga jarang ditempatin, jarang dilihat, jarang dirawat. Jadi ya apalagi namanya di desa itu kan otomatis banyak kayak burung ya namanya kayak burung walet, tapi itu banyak kan ya. Terus ya apalagi nyamuk, kecoa Terus gitu kan. Terus apa namanya, debu tuh udah pasti itu. Rayap, kayu-kayu kan pada dimakan semua. Ya udah jadinya ya ibaratnya gini lah, ambil kesimpulan ya, berapa tahun ke depan juga otomatis bisa dibilang rumah itu juga pasti bakal hancur gitu, karena nggak dirawat itu kan, sepi segala macam. Jadi, dan apalagi di daerah sini tuh, di daerah sekitar sini tuh kan hanya perlintasan buat truk doang, yang kayak orang ke Jakarta malas lewat tol lewat di sini ya. Jadi otomatis ya tempat daerah situ memang kalau udah rasain lah nanti kalau emang ada jam 5 setengah itu udah mulai sepi. Udah, kalau buat orang yang suka camping kayak suka anak main itu dan sepi-sepi enak kan, pasti oh yaudah tempat untuk ya lebih sering kena sepi segala macam kan gitu. Kalau buat yang tanda kutip orang-orang kota mah kan nggak seneng ya, lebih seneng ya enakan rame gitu kan, banyak segala macam. Jadi kalau ini juga buat gua pribadi juga, gua nggak seneng di sini. Pernah nginep 2 kali di sini, nggak tahan, cuacanya panas, terus nggak enak lah pokoknya. Nggak apa, kalau dibilang mah lebih enak, kayak bener ya emang lebih enak di kota ya, kayak di Bandung terus kan udah pasti enak gitu. Nah itu jadi dijual kurang lebih 11 hektar itu dijual ya. Apa namanya, yang atau nanti pokoknya kedepannya apakah memang mau cari tanah lain di mana gitu ya, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dari pihak semua keluarga segala macam sih ngomongnya ya udah yang di Cianjur tuh jual aja dulu gitu, sampai benar-benar jual selesai, beres urusannya selesai, udah nerima duitnya nih plak gitu dah. Ya udah, mau yang satu mau nyari tanah di mana, ini mau nyari apa, mau satu mau rumah atau apa, ya udah gitu. Jadi ya mereka ngomongnya sih gitu pokoknya, atau kita mau jual dulu, suatu saat nanti misalkan mau beli tanah lagi atau apa ya itu sih ya udah urusan gimana masing-masing mereka. lagi ya, gimana mereka mau emang mau dibikin satu tempat lagi enggak juga kan. Nah, awalnya tuh di bawah juga ada tuh tempat dibikin khusus. Waktu awal dulu belum mau dijual tuh, udah karena punya tanah gede, udahlah nanti kakak adik ini yang ibu-ibu yang tua ini udah meninggal semua, udah aja makamin di situ. Jadi anak-anaknya kalau mau berkunjung tuh ke sini ya sekali ke kebun lah kayak. Tapi kan mau dijual jadi nggak jadi. Ya udah dibikin juga Udah kan. dibikin jalannya dari sana ke depan udah dibikin, udah enak, sebenarnya enak gitu. Cuman ya karena udah nggak jadi ya udah. Sebenarnya kalau misalnya ini ya dibangun ulang gitu ya, di rumah nih hancurin, itu udah ada yang kayak dibikin kayak tadi kan tempat makam kan, tempat kosong kan tempat makam Iya. itu bisa aja dibikin jadi taman ya, atau kebun kayak apa tuh, nanam-nanam. Sebenarnya kalau mau enak rumah ada rumah atau apa terserah, renovasi yang di bawah itu. Kalau emang mau ini di bawah itu bikin aja kayak apa ya, kayak inilah tempat makan kecil lah gitu ya, kan enak tuh di situ tuh. Cuman ya otomatis ya kayak pohon-pohon yang lain harus dibabat segala macam, diarangin. Tapi bener loh kalau misalnya untuk kayak tempat ngopi-ngopi ini enak loh, kan begitu masuk Iya, ke bawah tuh turun ke bawah, iya. iya situ Iya, terus terus jadi rumah tuh liatin mantau kan halamannya kan gede gitu kan, enak gitu. luas. Coba kan yang nggak mungkin tempat kopi itu di depannya cuma hanya pohon kan, nggak mungkin. Pasti kan seenggaknya adalah apa ya, kayak misalkan tempat apanya, Bangku, apanya meja gitu. ya Ya apalagi apalagi bikin musik enak.
apalagi zaman anak muda sekarang pengennya kan instastory terus ya. Oh, harus Instagramable. Nah, harus kayak atau gitu. untuk TikTok juga bisa. Harus. Reels. Iya. Sebenarnya kalau dari pihak keluarga misalkan ya, udah deh misalkan yang lain misalkan nggak mau ngurus nih, misalkan mereka mempercayakan semuanya ke gua, berharapnya aja gitu ya. Kalau mereka duitnya semua kencang semua, bisa gua pikirin nih mau gua bikin apa, bisa mau gua dipikirin. Ya, misalkan kan kalau misalkan gua nggak bisa kerja sendiri gitu ya, gua tolong lu deh, bareng yuk kerjain proyek ini di sini nih, di kebun bikin apa ini nih. Sebenarnya bisa kalau emang mau ini mah, cuman orang ya namanya juga orang tua zaman dulu ya. Orang tua zaman dulu itu kan mereka mikirnya semua segala sesuatu yang usaha yang dilakuin, mau mulai dari usaha kecil sampai gede, orang tua zaman dulu tuh mikirnya kan mereka pengennya dari titik A sampai titik Z tuh untung terus. Mereka nggak mau ada rugi, itu mereka nggak mau gitu. Jadi kalau untuk ini susah gitu, karena mereka kepengennya seperti itu ya, walaupun pada zaman dulunya bisa dibilang katanya kan mereka hidupnya juga susah dari awal, dari susah gitu kan. Itu kan makanya pemikiran zaman dulu kan itu. Nah, kayaknya masih dibawa sampai sekarang. Jadi mau bikin usaha apapun, mereka tuh pengennya dari awal bikin sampai benar-benar itu, misalkan untungnya 60% atau 70%, ya terus gitu aja. Mereka nggak mau untungnya tiba-tiba turun jadi cuma 10% itu, untungnya nggak mau mereka tuh. Jadi susah. Tempat ini enak sebenarnya. Enak, cuman emang cuaca bisa diakalin cuaca mah. Sebenarnya kalau dibikin rumah juga, apalagi kelingan. Nah, cuman yang gua heran, kenapa di daerah sini orang bikin perumahan yang tanda kutip sederhana, yang kecil, mereka jarang ada yang beli. Heran. Itu kalau dilihat di bawah, itu udah ada dua perumahan, jarang ada yang beli. Gak tau gua kenapa, heran. Mungkin Padahal kata orang sini terbilang harga lumayan murah. ini bermasalah mungkin tanahnya. Nah itu gua nggak tahu tuh. Itu udah dibikin gede gitu tuh. Udah ada rumah contohnya, udah ready stock gitu, tingkat huni. Terbengkalai aja. Tapi udah ada yang beberapa yang bikin atau Setahu gua di sini udah ada dua. Dibangun. Di sini udah ada dua. Full atau enggak? Itu yang depan itu udah ada full, rumahnya udah siap. Kalau misalnya lagi dibangun berhenti di tengah-tengah, itu mah developernya ngaco. Kalau emang tanah bermasalah. Tapi sih kalau tanah ini, gue bisa ngejaminin, gue bisa yakinin ke lo, sama kalau ada yang memang mau peminat pembeli gitu ya, gue bisa yakinin bahwa tanahnya 100% bersih, maksudnya bersih teh semuanya aman gitu. Surat-surat semua aman semua. Mulai dari ada 8 sertifikat ini dengan nama yang semua sama gitu ya, itu semua aman semua udah. Jadi nggak ada yang tiba-tiba nanti tengah-tengah jalan misalkan kok beda, kok ini nggak ada gitu. udah nggak ada yang tiba-tiba ngaku-ngaku lagi kan. Oh, udah nggak ada. Udah, mau saya matiin nih. Mau saya matiin. Kalau bahas tanah kan beres. Ding, matiin, bahas yang lain. Ya sebelum dimatiin, barangkali kalau lu mau lihat muter-muter lagi sok boleh sambil beri video. Udah kan tadi? Apa aja? Menambah lagi paling. Lagian di sini ada danau kan? Sungai. Di bawah. Sebab orang yang tinggal di sini itu enak. Mereka nggak akan kekurangan. Kekurangan apa? Semua bahan-bahan nggak akan kekurangan. Misal ya, belakang ada sawah. Lu kalau emang sabar, petani dapat padi.
beras, ya kan, nggak ada kekurangan. Terus sampai misalkan kelaparan, nggak ada padi, nggak ada apa, tanamin ubi di sini, jalan ubi, ya kan. Lu pengen makan rada mewah, ayam tuh belakang, mungkin ya keluar dari rumah berapa aja ini, belakang peternakan ayam. Tapi nggak akan ada kekurangan di sini. Cuman memang warga sini untuk memanfaatkan tanah yang ada, lahan yang ada, tidak dijalankan 100%. Mungkin modalnya dia. Nah, kalau misalkan dia udah dikasih modal, ya, kasih modal nih, dah jalan, tiba-tiba tengah-tengah semuanya mati misalkan ya. Terus misalkan dia nyalahinnya sama entah dari pupuknya atau dari apanya gitu, mau nggak ngasih modal lagi? Enggak kan? Tapi kalau dari kasih modal nih, beberapa jalan, ada jalan terus tiba-tiba mati. Kan maksudnya dari modal itu kan ada keuntungan. Ya, Nah, keuntungan itu dipakai lagi bisa. memang aja. bisa, ya memang. Tapi kalau untuk percaya harus dicari dulu apa yang masalahnya. Tuh, Apa bisa mati? di situ tuh harus cari, di situ kalau memang mau kayak gitu tuh harus punya ini sendiri apa? Harus punya orang ini sendiri. Kayak misalkan di sini daerah perkebunan misalkan ya, misalkan mau nanam jagung, misalkan, ya lu mau nggak mau harus cari orang di dalam bidangnya yang udah sering suka nanam jagung. Nggak bisa kan, lu mau nanam jagung tapi yang lu ambil orangnya ahlinya nanam pohon kelapa, kan beda jadinya. Tuh. Udah, jadi ya gitulah pokoknya intinya mah. Kalau emang mau ada yang menurut lu ada yang orang yang minat atau mau yang ini, ya terserah, silakan kabarin ke lu aja segala macamnya. Kalau memang udah ada ini, mau langsung kabarin ke gua, mau kontak ke gua atau mau kontak ke orang rumah atau mau ke ini, terserah, bebas. Udah. Beres.